sudah memberikan segalanya untuk manusia, tapi yang diberi mendadak lupa. Padahal seharusnya hidup adalah dihidupi dan menghidupi. Di Jawa Timur kita melihat kerusakan sungai ya. Kita melihat banjir, kita melihat air kemudian membuat ikan menjadi mati. Ini semua karena lalainya kita, abainya kita yang selama ini sudah diberi kehidupan oleh air. Kita lupa kalau kemudian air ini sebenarnya menghidupi irigasi kita. 20% stok pangan kita berasal dari Kali Brantas. Kemudian banyak PDAM di daerah aliran sungai Brantas seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto itu yang mengambil air bahan bakunya dari sungai. Bagaimana sungai berubah menjadi tempat sampah. Orang membuang bangkai, membuang kotoran, membuang popok, membuang sampah plastiknya ke permukaan air, ke sungai kita. Padahal kita juga tidak bisa memungkiri kalau sungai itu menjadi sumber kehidupan. Di banyak tempat orang menggunakan air menjadi bahan baku air minum. Namun di banyak tempat juga kita juga melihat bagaimana kemudian limbah industri gitu ya, dibuang bebas ke sungai yang menjadi sumber kehidupan. Tidak hanya di hilir, masalah juga muncul di hulu. Ini seperti yang terjadi di Jombang. Kalau di Bandar Kedung Mulyo itu kan terkait dengan Kali Konto Kediri ya, itu dia kalau kita lihat memang dia ada Gunung Kelut ya, yang merupakan hulu dari Sungai Kali Konto Kediri dan juga sumber air di situ. Tetapi erupsi dari Gunung Kelut itu juga kan menurunkan kapasitas dari sungai. Itu yang rehabilitasi sudah dilakukan ya oleh pemerintah. Untuk BPS sendiri di BPS Brantas itu tahun 80-an itu terakhir dilakukan rehabilitasi gitu. Jadi kalau tahun 80-an 1980 sekarang udah 41 tahun kan, jadi sudah banyak yang rusak di situ. Terus kapasitas sungai berkurang, dan satu lagi masalah ini berparah dengan masalah pengerukan sungai. Jadi galian C itu. Jadi memang yang kami lihat dari sisi BPS ini itu untuk galian C itu pengawasannya yang kelihatannya kurang. Galian C di dekat Bendungan Rolak 70 di Sungai Konto itu melanggar aturan. Itu yang menyebabkan permukaan air mengalami degradasi, aliran air jadi tidak normal. Seharusnya air mengalir lewat pintu air, tapi justru mengalir menekan tanggul Afur Besuk sampai jebol. Akhirnya dia bukan lewat pintu air yang disediakan untuk mengalirkan air ke ada kolam retensi di situ yang terus ke Afur Besuk gitu. Akhirnya malah dia menjebol tanggul yang lebih rendah posisinya dibandingkan Rolak 70. Nah, kemarin kolam retensinya juga ternyata tidak berfungsi. Ada yang dari 4 kolam itu yang berfungsi hanya 1, yang lainnya itu ditutup kita nggak tahu itu kan ya, karena pengawasannya kurang. Jadi memang nanti harus dinormalisasi kolam retensinya itu bisa menampung air banjir airnya, terus kemudian nanti mengalir ke Afur Besuk dengan volume yang tidak terlalu besar. Banjir di Jombang melanda ratusan rumah penduduk, bahkan membanjiri jalan nasional. Masalahnya, di tengah pandemi seperti ini, anggaran pemerintah semakin terbatas. Sedangkan biaya rehabilitasi sungai ternyata cukup fantastis. Kalau dari sisi anggaran saya kira susah ya. Contohnya ya di Kali Kemuning itu ya, kan sana kalau teorinya harus pakai flatway itu. Jadi itu juga namanya banjirnya. Itu seperti saya sampaikan tadi, sekarang dihitung dengan kondisi misalnya tadi dari curah hujan yang 100%, mungkin sekarang kondisinya 40% yang masuk ke bawah tanah ya, 60%-nya menjadi aliran permukaan. Tapi kalau makin jelek kondisinya di sana, bisa lebih tinggi lagi, yang diserap di tanah cuma 30%, 70% yang ngalir. Maka itu tadi ya, kan tidak mungkin nanti apa yang sudah kita bangun infrastrukturnya dari ke tahun ke tahun, tanggulnya tadinya segini, sekarang makin besar dinaikin lagi. Nah, itu jadi bicara soal biaya saya kira ya itulah gambarannya ya. Nah itu untuk Kemuning seperti itu.
kalau kondisi sekarang. Jadi paling tidak dibutuhkan 1,5 triliun kan untuk itu kan besar sekali itu. Nah sekarang ya, apalagi kalau PUPR banyak sekali kan, kita seluruh Indonesia kan itu ya, uangnya harus dibagi itu. Nah ini akan lebih baik lagi kalau tadi sama-sama Pemda menata lagi daerah tangkapan airnya. Begitu hujan itu kan air itu kan ngumpul. Nah itu namanya daerah tangkapan airnya. Dari tangkapan airnya itu yang dijaga supaya tidak menjadi aliran permukaan, tapi dia harus masuk ke dalam tanah gitu kan gitu. Nah itu kan butuh pohon-pohonan, daerah-daerah resapan, jangan dibikin permukiman, bikin jalan. Jadi untuk melepaskan diri dari banjir 100% nggak mungkin. Nah, tapi itu tadi kita bisa menurunkan kemungkinan banjir kalau ya kita bekerja sama tadi mengelola kualitas lingkungan ya, daerah tangkapan airnya gitu. Menurut pemerintah, sebenarnya banyak masyarakat yang sudah peduli. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun menyadari ada sejumlah peran yang perlu mereka lakukan untuk menjaga air dan sungai. Saya rasa sekarang masyarakat banyak sekali yang sudah mulai menyadari ini dan mengkonsolidasikan kesadaran itu ke dalam sebuah gerakan ya. Nah, memang bagaimana peran pemerintah? Saya selalu bilang kan ada 3, anggaran, peraturan, kehadiran. Nah, peraturan ini ya tata ruang, tidak boleh di bantaran sungai. Kita juga bersinergi, waktu itu Pak Kepala Balai sedang melakukan pengembangan di wilayah Mojokerto, ada yang nggak mau pindah, Satpol PP koordinasi juga ya, 10 rumah mau pindah misalnya, 1 yang ngeyel. Masuk kemudian itu, jadi kemudian ini dilakukan untuk melakukan penanganan sungai misalnya ya, peraturan, kemudian kehadiran. Nah kehadirannya adalah sinergi kita bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat. Mereka nggak minta dikasih dana dari pemerintah, tapi mereka ingin adanya kebersamaan, ingin adanya recognition, kira-kira begitu. Nah anggaran tadi ya tentunya ini ada kombinasi ya, dari kadang-kadang kita mendapatkan dana melalui dana alokasi khusus DAK, kadang juga kita kemudian mengelola dari APBD murni. Kita punya dinas PUSDA, wilayah sungai yang dikelola diantaranya ada Welang Rejoso, ya kemudian juga wilayah di Madura dan di wilayah Jember. Nah di sana mereka terus bekerja untuk melakukan penanganan di dalam kaitan dengan wilayah sungai. Eric Weiner dalam salah satu bukunya menyatakan sesuatu yang mungkin mewakili apa yang perlu kita lakukan mulai sekarang. Bahwa ketika pohon terakhir ditebang, ketika sungai terakhir dikosongkan, dan ketika ikan terakhir ditangkap, barulah manusia akan menyadari bahwa dia tidak dapat memakan uang.